pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korprimopolri. Ini masih berproses rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai tewasnya Brigadir Joshua. Kasus ini sudah ada 1 bulan lebih teman-teman, dan sampai hari ini juga belum terbongkar semuanya. Siapa dalang yang menewaskan Brigadir Joshua? Dan kalau kita lihat perkembangannya, memang ada tersangka, yaitu Baradae, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan jeratan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56. Namun belum menyentuh sampai pada tokoh atau aktor intelektual yang melakukan pembunuhan itu. Karena menurut keterangan dari Muhammad Burhanuddin, teman-teman, katanya Baradae itu adalah diperintah oleh atasan. Jadi tanpa menyebut siapa atasannya yang suruh nembak Brigadir Joshua. Padahal antara Baradae dan Brigadir Joshua itu akrab, teman-teman. Sampai-sampai kalau kita lihat tulisannya dari Baradae yang minta maaf kepada keluarganya, itu menyebut Brigadir Joshua itu dengan sebutan abang. Itu artinya kan akrab antara keduanya. Tetapi entah mengapa Baradae itu kok menembak Brigadir Joshua. Tetapi dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Baradae itu adalah atas perintah atasannya. Dan kalau kita melihat, teman-teman, salah satu hal yang ditanamkan di kepolisian itu adalah Satya Prabu. Satya Prabu itu adalah setia kepada pimpinannya. Dan sebenarnya Satya Prabu itu adalah prinsip yang ditanamkan oleh Mahapatih Gajah Mada di era Kerajaan Majapahit. Dan itu cukup bagus, teman-teman, karena konsep itu ditanamkan kepada prajurit Bayangkara untuk taat kepada pimpinan negara. Jadi bukan dipersempit menjadi setia kepada pimpinan atasannya, tetapi yang sebenarnya adalah setia kepada pimpinan negara. Itu kalau kita melihat prinsip yang ditanamkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Tetapi Baradae ini adalah Satya Prabu juga, teman-teman, kepada atasannya, sehingga dia mau menembak Brigadir Joshua atas perintah atasannya. Walaupun sampai hari ini belum disampaikan siapa atasan yang memerintah menembak Brigadir Joshua. Lalu apa motivasinya kok sampai menembak Brigadir Joshua? Padahal antara ajudan itu kan sama-sama akrab. Kenapa sampai terjadi pembunuhan kepada Brigadir Joshua? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan, teman-teman. Pengacara mengatakan Baradae akui salah, tapi tak rencanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Baradae alias Richard Eliezer mengubah pernyataannya soal kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dia mengaku bersalah dalam kasus ini, tapi tidak untuk perkara pembunuhan berencana. Eliezer menyatakan dia bersalah. Dia menyatakan dia melakukan. Pasal tetap 340 KUHP bukan ke beliau, ujar kuasa hukum Baradae Deo Lipa Yumara di LPSK Jakarta pada Senin 8 Agustus 2022. Pasal 340 KUHP berisi soal pembunuhan berencana. Eliezer kini jadi tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP, lalu pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi Baradae itu tidak dijerat terkait kasus pembunuhan berencana, tetapi dia dijerat dengan pasal 338, teman-teman, junto pasal 55 dan 56. Deolipa Yumara menyebut Richard Eliezer memang mengaku bersalah, tetapi bukan sebagai pelaku utama. Dia mengaku bersalah melakukan tindakan pidana, jelas Deolipa. Dia mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan bukti baru terkait pernyataan kliennya, bukan pelaku utama. Bukti baru atau saksi baru ada yang menyatakan menerangkan bahwasannya
dia adalah bukan pelaku utama. Hanya saja ini masih dalam konteks penyidikan Bareskrim, sehingga kita tidak akan pernah berbicara substansi material, karena nanti akan mengganggu pekerjaan Mabes Polri jelasnya. Jadi ini teman-teman sangkaan hukum pasal KUHP yang dijerat kepada Baradae. Kalau kita melihat pasal 338 KUHP itu meliputi pembunuhan secara sengaja, kemudian pidana penjara paling lama 15 tahun. Kalau pasal 55 KUHP melakukan, menyuruh melakukan, menyalahgunakan kekerasan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan. Kalau pasal 56 KUHP memberi bantuan kejahatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan. Jadi itu pasal-pasal yang dialamatkan atau disangkakan atau dijerat ke Baradae, teman-teman. Jadi bukan pasal pembunuhan berencana. Diulipa menyebut Eliezer sempat galau dan tertekan. Itulah yang membuatnya akhirnya mengubah keterangan. Baradae ini kan galau dan tertekan, kemudian perasaannya tidak nyaman. Tidak nyaman bukan karena tekanan dari penyidik, tidak. Tapi tidak nyaman karena tindakan dia yang memang sudah dia lakukan, tapi dia harus mengatakan hal yang berbeda dari yang dia alami, pungkasnya. Jadi itu teman-teman pengakuan dari Baradae. Artinya kalau kita melihat bahwa Baradae bukan pelaku utama, berarti ada aktor utama yang menggerakkan orang lain untuk melakukan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Baradae. Dan siapa teman-teman pelaku utama ini? Ini yang masih diselidiki oleh penyidik, oleh tim sus, dan juga penyidikan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus, Inspektorat Khusus, yang menyelidiki terkait pelanggaran kode etik. Karena kalau kita melihat teman-teman, tewasnya Brigadir Joshua, ada banyak pelanggaran etik yang dilanggar. Misalkan teman-teman, ketika Brigadir Joshua itu tewas di rumah Irjen Verdi Sambo, itu kan pada hari Jumat, tetapi kok tidak ada garis polisi. Ini adalah salah satu pelanggaran kode etik. Kemudian yang kedua teman-teman, terkait TKP, katanya TKP itu rusak teman-teman. Ada orang yang misalkan masalah CCTV ada yang mengambil, kemudian ada keterangan bahwa CCTV itu disambar petir, ada yang mengatakan CCTV itu rusak 2 minggu yang kemarin. Ini adalah yang ada di TKP, dan ini dianggap adalah ketidakprofesional dalam menangani olah TKP yang ada di rumah Irjen Verdi Sambo. Nah, karena ketidakprofesionalan itu kemarin dibawalah atau diperiksalah oleh Irsus, teman-teman. Irsus ini adalah menangani terkait pelanggaran kode etik. Dan kemarin memang sudah ada pemeriksaan 10 saksi. Dan kalau kita lihat perkembangannya, Irjen Verdi Sambo ini dibawa ke Makobrimob setelah ada pemeriksaan 10 saksi. Kemarin kita juga melihat istri Verdi Sambo juga mendatangi Makobrimob, teman-teman, untuk bertemu kepada Sambo, untuk mengirim pakaian. Tetapi ini tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh kontak dengan orang lain. Nah, ini artinya teman-teman bahwa masalah ini memang masalah yang harus segera diselesaikan. Karena ini sudah berlarut-larut. Kesimpang siuran berita ini yang menyebabkan publik gaduh dan minta supaya kasus ini segera diselesaikan. Jadi itu teman-teman terkait perkembangan terkini mengenai kasus Brigadir J yang hari ini sudah mulai banyak perkembangan dan akan terbuka kotak Pandora yang selama ini menjadi misteri. Siapa sebenarnya aktor di balik tewasnya Brigadir Joshua? Kalau yang pertama itu teman-teman aksi tembak-menembak, sehingga yang menjadi orang bersalah dan disalahkan adalah Baradae karena sudah melakukan tembakan kepada Brigadir Joshua yang menyebabkan Brigadir J itu meninggal dunia. Tetapi dalam perkembangannya ternyata Baradae ini membongkar teman-teman apa yang dialami. Dia tidak ingin menanggung semua beban sendiri teman-teman. Makanya itu Baradae membongkar. Ternyata ada aktor-aktor lain, ada pelaku-pelaku lain yang menyebabkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman siapa sebenarnya dalang atau aktor intelektual. Lalu apa motifnya? Mengapa Brigadir Joshua harus dibunuh? Dan juga ada yang menjadi masalah
yang sampai hari ini juga belum terpecahkan teman-teman, terkait Brigadir Joshua yang masuk kamar istri Ferdy Sambo, kemudian istri Ferdy Sambo berteriak karena ditodong pistol, dan ini juga belum dipecahkan. Oleh karena itu kemarin pihak Komnas HAM ini akan menyelidiki, memeriksa istri Ferdy Sambo. Namun katanya kondisinya masih trauma. Tetapi pihak Komnas HAM juga mengusulkan agar dikirim yaitu psikolog independen untuk memeriksa kesehatan psikologi dari istri Ferdy Sambo. Dan saya melihatnya juga tadi teman-teman, LPSK sudah mendatangi rumah Irjen Ferdy Sambo untuk melakukan asesmen kepada istri Ferdy Sambo. Jadi memang kalau saya melihat istri Ferdy Sambo tidak akan bisa mengelak terkait kasus ini dan harus dijalani. Dan saya pikir istri Ferdy Sambo lebih baik untuk terbuka saja, untuk bicara apa adanya, jujur saja, biar semuanya selesai. Kalaupun dia tidak bisa jujur teman-teman, maka saya yakin ini akan ada endingnya. Siapa yang bersalah tentu harus menerima ganjaran yang setimpal atas tewasnya Brigadir Joshua. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.